Di akhir zaman kata Nabi, umatku akan sangat banyak masuk neraka. Dalam setiap 100 orang, 99-nya ke dalam neraka, 1 yang ke dalam surga. Di akhir zaman akan banyak umatku yang menjadi munafik. Jarak kita sudah benar-benar sangat dekat sekali, sangat dekat sekali dengan berakhirnya sekarang dunia ini. Begitu saya tetap akan menekankan bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman umatku akan pecah menjadi 73 golongan. 72-nya mereka semuanya di dalam neraka. Cuma 1 yang kelak akan menjadi ahli surga Allah. Yang mana yang 1 itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi berkata, umatku yang tetap dalam jamaah dan mereka betul-betul berpegang erat dengan Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, arsyadani wa iyyakumullah. Segala pujian dan syukur kita hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam kita adalah untuk Habibillah Sayyidil Anbiya wal Mursalin, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seluruh penghormatan dan pemuliaan kami menumpang di atas muqaddimah dan pengantar-pengantar tadi seluruhnya. InsyaAllah kita seluruhnya adalah calon penduduk surga kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, dalam sebuah diskusi Nabi dengan para sahabat, nampak sekali kata-kata Nabi merindukan suatu komunitas umat. Nabi berkata, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami kan di depanmu, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Maka kata Nabi, bukan. Kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudara yang aku rindukan, mereka adalah umatku yang kelak datangnya di akhir zaman. Kalian ini semua sahabat-sahabatku. Hari ini kalian beriman kepadaku karena kalian berjumpa dengan aku. Kalian beriman kepadaku karena kalian hidup denganku. Kalian menyaksikan wahyu turun, menyaksikan mukjizat-mukjizatku, bahkan kalian perang bersamaku. Suka duka dijalani bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW. Kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi. Tapi umatku yang datang di akhir zaman, mereka adalah saudara-saudaraku. Aku rindu dengan mereka. Pertanyaannya, apakah kita umat Nabi yang dirindukan oleh Nabi tersebut? Sebab konsekuensinya hebat loh ya. Umat yang dirindukan Nabi pasti kelak akan berjumpa dengan Nabi Muhammad pada hari kiamat. Yang kedua, di hari kiamat Nabi akan memberi syafaat kepadanya. Yang ketiga, orang ini tempatnya akan ditempatkan di tempat-tempat yang termulia di padang mahsyar. Dan yang keempat, mereka juga berposisi di posisi surga-surga yang tertinggi. Ini adalah umat Nabi di akhir zaman yang dirindukannya. Akan tetapi, wahai tuan-tuan yang mulia, wahai ibu-ibu yang kami muliakan, syarat menjadi umat Nabi di akhir zaman yang dirindukannya adalah, Nabi menjawab dalam hadis ini, yaitu mereka sangat
teguh, tegar dan sabar memegang ajaranku. Mereka sangat kuat dan fanatik di dalam menjalankan sunnah-sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah jumpa Nabi, mata ini tak pernah langsung melihat wajah beliau, tapak tangan ini tidak pernah bersentuhan bersalaman dengan beliau. Kita tidak pernah menyaksikan wahyu langsung turun kepada beliau. Kita tidak pernah menyaksikan mukjizat-mukjizat beliau terjadi. Tapi rindu di dalam hati kita kepada beliau menggebu-gebu. Sayang dan cinta kita kepada beliau meletup-letup. Fanatiknya kita kepada ajaran yang beliau hantarkan kepada kita betul-betul kuat dan kokoh, sehingga kita rela menanggung resiko apapun demi menjalankan ajaran beliau. Nah, inilah umat Nabi yang dirindukan oleh beliau di akhir zaman. Bagaimana cara menjadi umat Nabi yang dirindukannya di akhir zaman? Ternyata jarak kita sudah benar-benar sangat dekat sekali, sangat dekat sekali dengan berakhirnya dunia ini. Sangat dekat. Saya tetap akan menekankan bahwa Nabi mengatakan di akhir zaman umatku akan pecah menjadi 73 golongan. 72-nya mereka semuanya di dalam neraka. Cuma satu yang kelak akan menjadi ahli surga Allah. Yang mana yang satu itu ya Rasulullah? Kata para sahabat. Nabi berkata, umatku yang tetap dalam jamaah dan mereka betul-betul berpegang erat dengan sunnah. Tetap dalam jamaah, mereka tetap berpegang erat dengan sunnah. Jamaah itu ada 3. 1, jamaah sholat 5 waktu. 2, jamaah dalam kehidupan berorganisasi. Dia tidak mau sendiri-sendirian. Selama itu ahlus sunnah wal jamaah, dia akan berpegang erat dalam jamaah yang ada. Di Indonesia alhamdulillah banyak. Ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Jamaah Tabligh, ada Al-Irsyad, ada Wahdah Islamiyah, ada Hidayatul. Macam nama. Selama itu ahlus sunnah wal jamaah, maka dia tetap ada di dalam salah satunya. Dia nggak mau sendirian. Itu jamaah namanya. Nggak boleh sendirian, Pak, bahaya. Ya. Nah, umat Nabi yang tidak sendirian tetap berjamaah, mudah-mudahan dia termasuk yang memenuhi syarat. Nama tadi apa, Bapak, Ibu? Menjaga sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Laki-laki nggak ada sholatnya di rumah. Dua laki-laki itu di masjid. Apa kata Rasulullah? Sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholatnya orang-orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholatnya cuma di masjid. Dalam hadis Sahih Bukhari bertekad Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku ingin amanahkan salah seorang untuk memimpin imam sholat. Aku akan bawa beberapa pemuda keliling di sekitar masjid. Di mana-mana aku temukan laki-laki yang sholatnya di rumah, aku akan bakar rumahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di hadis Nabi yang lain, kalaulah tidak karena hak wanita dan anak-anak yang harus punya rumah, aku tak akan relakan ada laki-laki yang sholatnya di rumah kecuali rumahnya aku bakar. Marah Rasulullah kepada laki-laki yang sholatnya di rumah kecuali uzur. Baik, jadi sholat itu berjamaah di masjid. Seorang lelaki tua namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum datang pada Rasulullah. Udah tua sekali dia, badannya makin tua makin tambun bulat, matanya buta, rumahnya jauh. Dia datang pada Rasulullah dan berjumpa, ya Rasulullah, lihatlah keadaan saya sekarang, makin tua, badan makin gemuk, bulat, mata buta, rumah jauh dari masjid.
selama ini ya Rasul saya bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid karena ada anak muda yang menuntun saya pulang pergi ke masjid, ibaratnya sopir pribadi. Tapi sekarang ya Rasulullah, yang menuntun saya ke masjid itu sudah nggak ada lagi, udah pulang kampung dipanggil maknya. Sementara rumah saya jauh, saya buta, badan saya seperti ini. Berilah saya keringanan ya Rasulullah, agar saya diizinkan sholat 5 waktunya di rumah saja. Awas Pak, ini laki-laki tua, bertubuh tambun, bermata buta, rumahnya jauh, minta izin pada Nabi sholatnya di rumah. Itu pertanda apa? Pertanda selama ini sholatnya para lelaki tidak di rumah, sehingga dia tetap ke masjid walaupun buta. Awal-awal Nabi melihat pada laki-laki tersebut, apa kata Rasulullah? Baiklah, untuk kamu saya izinkan sholatnya di rumah. Cerialah Abdullah ibnu Ummi Maktum ini. Lalu dia meninggalkan Rasulullah baru beberapa langkah. Rasulullah macam dibisikin sesuatu oleh malaikat Jibril. Rasul panggil kembali dia. Kalau Bilal azan di masjid, suara azan itu kedengaran enggak ke rumah engkau? Kata Rasulullah. Iya ya Rasul, terdengar katanya. Fawajabat, kalau begitu tetap wajib ke masjid, kata Nabi. Kalau begitu tetap wajib ke masjid. Buta, rumahnya jauh, tubuhnya tambun, yang menuntun ke masjid udah enggak ada, tetap wajib ke masjid. Bagaimana wahai Bapak Ibu tentang berjamaah yang pertama, sholat berjamaah di masjid? Kalau ibu-ibu bagaimana? Alhamdulillah, ternyata kami tak wajib di masjid. Ya benar Bu, ibu memang tak wajib di masjid, tapi ibu wajib sholat 5 waktunya on time, tepat waktu. Hayya 'alas shalah, kumandang azan, ibu sudah stop semua yang aktivitas, dihentikan dulu. Berwudu, bentang sajadah, sholat sunat, habis itu sholat wajib, zikir, sholat sunat, doa, on time. Di akhir zaman kata Nabi, umatku akan sangat banyak masuk neraka. Dalam setiap 100 orang, 99-nya ke dalam neraka, 1 yang ke dalam surga. Di akhir zaman akan banyak umatku yang menjadi munafik di akhir zaman. Tapi Nabi mengatakan, siapa yang melakukan hal berikut ini, aku jamin dia tidak akan pernah munafik sampai dia meninggal dunia. Tidak akan ada pada dirinya sifat-sifat munafik. Aku jamin, kata Nabi. Dan di akhirat aku jamin dia tidak akan pernah masuk neraka walau hanya 1 detik. 2 jaminan Nabi. Siapa yang melakukan hal berikut ini, saya yang menjamin orang itu takkan pernah menjadi munafik sampai meninggalnya, dan dia tidak akan pernah punya sifat-sifat munafik satupun sampai dia meninggal. Dan di akhirat dia tidak akan pernah masuk neraka. Bapak, Ibu mau tahu apa yang dikatakan Nabi, siapa yang bisa melakukan ini, saya menjamin 2 hal tersebut. Mau tahu Pak? Untuk itu kita ngaji Bu, tapi Ibu jangan berkesimpulan cepat ya Bu ya, karena kita akan berikan pula seperti apa untuk Ibu. Kata Nabi, siapa saja yang menjaga sholat 5 waktunya berjamaah di masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, selama 40 hari berturut-turut, dan dia tidak pernah terlewatkan takbiratul ihram bersama imam, saya yang menjamin dia takkan pernah dihinggapi penyakit munafik di hatinya, dan sampai mati dia tidak akan pernah jadi orang munafik. Di akhirat saya jamin dia tidak akan pernah masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka pasti masuk surga. Jadi syaratnya apa tadi Pak? Mengerjakan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah di masjid.
40 hari berturut-turut tidak boleh bolong, dan tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul menjamin dia tidak akan pernah jadi munafik. Kalau ibu bagaimana? Ibu mau ke masjid, bagus. Tapi kalau ibu di rumah saja, sholatnya boleh. Catatannya wajib on time. Itu syaratnya ibu ya. Enggak harus berjamaah di rumah. Kalau enggak ada bisa diajak jamaah ya sudah sendirian. Tapi on time. On time, bukan in time. Apa beda on time dengan in time? Kalau in time masih dalam waktu itu, tapi udah ujung-ujung, udah mau masuk waktu asar baru sholat zuhur. Itu in time namanya. Kalau in time nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan yang on time. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, bapak di masjid. Di masjid pak. Di akhir zaman ini banyak orang munafik sekarang. Betul? Di akhir zaman ini banyak orang-orang munafik sekarang. Setuju? Supaya nggak jadi orang munafik kita, sederhana aja. Nabi mengatakan jaga sholat berjamaahmu di masjid 40 hari berturut-turut, jangan ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketat azamnya harus kuat, ketatkan hati kita, saya tidak boleh ketinggalan. Lakukan itu pak. Kedengarannya ringan-ringan berat ya pak ya, kedengarannya. Apalagi yang punya usaha banyak, apalagi orang kantoran, apalagi yang tokonya berserak di mana-mana. Ini agak terasa berat-berat ringan rasanya ya. Tapi wahai bapak ibu, jangan bapak ibu bertanya, Buya, kalau seandainya kami kerjakan pas hari ke-30 bolong asar kami, nggak berjamaah di masjid, gimana Buya? Hitung balik dari awal. Serius pak? Hitung balik dari awal. Lakukan itu karena Allah. Oke Buya, kalau kami yang wanita, seandainya kami haid, bagaimana Buya? Datang nifas kami dah mulai nih, pas hari ke-20 kami haid. Tidak apa-apa. Ibaratnya dipauskan waktu kita, nggak dianggap. Tapi nanti selesai haid kita mandi, lanjutkan hitungannya. Dah 20 selesai kita mandi, lanjut 21, hari ke-21. Kalau ibu-ibu itu istimewa ya Bu ya. Syaratnya sholatnya on time. Gitu ibu-ibu. Kalau bapak di masjid pak, di masjid, maka bapak sedang jalan bawa motor, sedang jalan bawa mobil, ini pasti nih 5 menit lagi mau azan ini. Supaya dapat takbiratul ihram, cari masjid terdekat. Nampak, stop, banting setir langsung, berhenti di situ. Pastikan kita wudu, dapatkan telepon masjid, insyaallah dapat takbiratul ihram untuk bersama imam. Gitu, jaga itu pak, jaga. Ini jamaah yang pertama ya, jamaah di akhir zaman. Kan kata Nabi, 73 golongan, satu yang masuk surga, 72-nya ke neraka. Yang satu ini yang mana ya Rasulullah? Yang berjamaah. Yang kedua, yang berpegang erat dengan sunnah. Berjamaah itu 3 maknanya. Pertama, berjamaah sholat 5 waktunya di masjid. Yang kedua, berjamaah dalam berorganisasi keislaman. Baru yang ketiga, nanti saya uraikan yang ketiga. Jadi ini yang pertama, sholat. Tunggu pertanyaan, Buya, bagaimana kalau setelah 40 hari itu kami jaga sholat kami baik-baik bersama dengan imam di masjid, kami tak pernah luput dari takbiratul ihram. Habis itu kira-kira kami buat sholat kami seperti biasa lagi, ya, masbuk, sholat sendirian di rumah, semacamnya, boleh nggak Buya? Saya jamin itu tidak akan terjadi. Loh, kok nggak akan terjadi? Bila anda melakukannya lillahi ta'ala, Allah kasih bonus ke dalam dada anda, Allah kasih bunga ke dalam hati anda, indahnya merasakan iman. Anda tak akan mau, bapak ibu tak akan mau lagi ketinggalan sholat berjamaahnya di masjid, tak akan mau. Walaupun sakit, bapak paksakan ke masjid. Terasa betul betapa berharganya sholat. Itu buah sholat 40 hari berturut-turut berjamaah bersama imam, dapatkan takbiratul ihram. Takkan mau lagi kita pak. Tapi kalau karena sakit tagale takwa, Allah maafkan.
Karena uzur, hujan labik, payung tak ada, rumah jauh, onda rusak lo. Bisa bahasa Minang ni Pak? Boleh. Minta maaf kalau tak boleh, kasih tahu cepat. Kan kadang-kadang kan di Duri ini banyak campur ya. Ada yang dari Melayu, ada yang dari Jawa, ada. Jadi kalau nggak paham, ya biar saya bahasa Indonesia kan saja terus. Kare hanggok kawan di belakang, boleh. Siap insyaallah. Jadi begitu, itu jamaah yang kedua, yang pertama. Jamaah yang kedua yaitu jangan sampai kita tidak memasuki salah satu organisasi keislaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada. Masukilah wahai Bapak Ibu, masuki. Jangan sendirian. Ibu ada di mana? Di organisasi Islamnya apa? Oh, saya enggak mau di mana-mana. Ibu tidak di Nahdlatul Ulama, ibu tidak di Muhammadiyah, ibu tidak di Hidayatullah, ibu tidak di Al-Irsyad, ibu tidak di Jamaah Tabligh, bapak semacamnya. Saya tak mau di mana-mana. Saya mau sendirian. Maka awas Bapak Ibu. Kalau begitu prinsip kita termasuk yang hanyut di akhir zaman. Rasulullah mengatakan bahaya orang-orang di akhir zaman tidak mau berjamaah. Bahaya wahai Bapak Ibu. Tekad kita ya, saya akan menjadi orang mukmin yang bersih imannya di akhir zaman. Salah satu caranya, jangan jadi orang munafik, peliharalah sholat 5 waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.